Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tawir. Bagaimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ren, Bagaimana kabar Bapak hari ini? alhamdulillah sangat baik. Hari ini sehat-sehat. Kalau Ibu Ren bagaimana? Ya, alhamdulillah baik juga, Pak. Oh iya, Baik. ngomong-ngomong, Bapak kan hari ini melaksanakan proses coaching hari ini ya, Pak. Mau pelaksanaan. Betul, Bu Ren. Ya, betul sekali, Bu Ren. Baik, Pak. Jadi, apa sih yang menjadi tujuan percakapan coaching Bapak pada hari ini? Tujuannya saya ingin permasalahan yang apa namanya di sekolah anak-anak itu bisa diselesaikan. Oke, Pak, baik. Jadi kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan dalam sesi coaching pada eh, yang akan Bapak lakukan nantinya? Yaitu ingin menjadi pendengar yang aktif, kemudian kehadiran penuh, ah, begitu. Oh iya, baik, Pak. Lantas untuk mencapai semua itu, Pak, jadi Bapak mau eh, ini ya kompetensi yang Bapak ingin kembangkan itu kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif. Jadi ada dua kompetensi, Pak. Seperti itu, Pak. Betul, iya, betul sekali. Oke, Pak. Terus strategi Bapak yang akan Bapak lakukan untuk mencapai kompetensi ini seperti apa ya, Pak? Bagaimana ya strategi yang dimaksud bagaimana, Bu Ren? Kan tadi Bapak mau mendapatkan mencapai kompetensi kehadiran penuh dan juga mendengarkan secara aktif. Terus kalau Bapak mau mendapatkan kehadiran penuh itu strateginya seperti apa? Terus yang kedua, kalau Bapak mau menjadi pendengar yang aktif, strategi yang Bapak bisa lakukan seperti apa? Apa ya? Hmm, Tentunya nantinya apa semua bagaimana bisa keluar dari apa namanya masih yang saya apa namanya hadapi ini dengan anak-anak di sekolah itu bagaimana saya caranya nanti menghadapinya menyelesaikannya nanti dengan baik ya Dengan coach Bapak ya. Jadi kehadiran penuh ya itu nantinya Bapak akan betul-betul fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Seperti itu, Pak. ya Seperti betul itu ya, Pak. Oke, Pak. Dan menjadi pendengar aktif dengan apa namanya? Betul-betul hadir ya, Pak, pada saat pelaksanaan coaching. insya Allah Oke. insya Allah. Oke, Pak. Baik, kalau begitu silahkan Pak dimulai sesi ininya, sesi coachingnya. Baiklah, eh, Pak Jumardi, mohon maaf, Bapak mengganggu waktu kamu begini. Bapak dengar eh, Jumardi ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Tetapi Bapak lihat Jumardi kurang begitu semangat untuk mengikutinya. Kira-kira apa penyebabnya? Iya, Pak. Saya memang ditunjuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten, tapi saya merasa kurang percaya diri, Pak. Oh, gitu. Jumardi masih belum percaya diri. Coba jelaskan mengapa Jumardi kurang percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Iya, Pak. Karena saya merasa kurang pantas untuk bisa mewakili sekolah. Karena dulu saya pernah mengikuti perlombaan sejenis tetapi gagal. Jadi saya malu kalau sampai saya gagal kedua kalinya, Pak. Sekarang Bapak paham bagaimana perasaan Jumardi saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato bahasa Inggris. Kami menunjuk Jumardi
karena Jumardi mempunyai potensi bagus dalam bahasa Inggris. Menurut Jumardi, apa saja kemampuan kamu dalam pelajaran bahasa Inggris? Saya paling suka menghafal lagu berbahasa Inggris. Saya juga suka menonton film berbahasa Inggris. Saya juga mampu berkomunikasi aktif menggunakan bahasa Inggris. Dan saya mampu menyampaikan informasi dengan baik dalam bahasa Inggris, Pak. Nah, itu kan bagus kemampuan kamu dalam berbahasa Inggris. Itu sudah lebih dari cukup loh untuk mengikuti perlombaan ini. Kira-kira apa rencana kamu agar kamu lebih percaya diri untuk mengikuti perlombaan ini? Rencana saya yang pertama, saya akan menemui Pak Yusuf sebagai guru bahasa Inggris untuk membantu saya membuat pidato bahasa Inggris yang bagus. Kemudian yang kedua, saya akan berlatih berpidato di depan cermin supaya saya lebih percaya diri. Selanjutnya, saya juga akan mencoba untuk berpidato di depan Pak Yusuf dan teman-teman supaya lebih percaya diri dan mencoba untuk menghilangkan rasa trauma saya atas kegagalan saya waktu dulu ikut perlombaan pidato bahasa Inggris, Pak. Bagus sekali. Ternyata rencana kamu luar biasa dan Bapak yakin kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah kamu alami. Apa kamu sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten? Insya Allah, Pak, saya sekarang lebih percaya diri untuk bisa mengikuti lomba ini. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Jum. Semoga dalam persiapan lomba berjalan dengan lancar dan nantinya kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya, adakah komitmen kamu terhadap lomba ini? Oh iya, Pak, ada. Komitmen saya untuk persiapan lomba ini yaitu ingin berlatih bersungguh-sungguh dengan Pak Yusuf. Dan juga saya akan berlatih dengan guru bahasa Inggris di luar sekolah. Tempat saya les, Pak. Mudah-mudahan ini menjadi jalan ikhtiar saya untuk bisa menjadi yang terbaik dan bisa membawa nama baik sekolah dan keluarga. Bapak sangat setuju sekali dalam komitmen kamu. Mudah-mudahan kamu sukses dan bisa jadi juara ya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Tawir, Pak Tawir sudah ini ya, sudah selesai melaksanakan proses ininya, proses coachingnya. Mungkin dari saya ya Pak, kalau saya menyimak percakapan coaching Pak Tawir dengan Pak Jumardin, izinkan saya Pak untuk sedikit merefleksi apa yang tadi telah kita lakukan bersama. Saya akan bertanya beberapa hal pada coach dan coachee tentunya. Tapi untuk yang pertama saya akan memberikan apresiasi dulu kepada coachnya. Karena dari pengamatan saya, tadi Bapak cuma mau ini mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mindfulness, dan mendengarkan secara aktif. Tapi dari hasil pengamatan saya ternyata melebihi daripada apa yang ini ya, yang dua 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 hal yang Bapak mau kembangkan ternyata ada tiga, termasuk dengan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Jadi dua dari yang Bapak kembangkan ternyata melebihi dari ekspektasi saya. Ternyata ada tiga yang Bapak kembangkan, termasuk juga dengan mengajukan pertanyaan berbobot, di mana pada saat pelaksanaan coaching, itu Bapak mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan dengan alur tirta yang terdiri di tujuan, kemudian identitas reaksi aksi, rencana aksi dan juga ini Pak, rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi sekira dari pertanyaan dari coaching tadi itu sangat melebihi dari ekspektasi ya Pak. Kemudian yang saya mau tanyakan Pak, apakah selain daripada yang Bapak lakukan tadi itu, apa sih mungkin ada kendala Pak yang ditemui pada saat proses coaching tadi? Apa ada kendala Pak? Kendala apa sih yang Bapak temui? Kendalanya gini, saya terkadang apa ya tadi dalam proses itu terkadang saya apa ya khawatir kalau saya tidak mampu gali apa namanya permasalahan yang ada di siswa saya tadi itu. Jadi saya merasa khawatir itu tidak akan bisa
mengungkapkannya, kemudian mungkin saya tidak bisa membujuknya supaya untuk ikut lomba gitu. Oke, Pak. Jadi kekhawatirannya tadi itu semuanya bisa diatasi dengan baik ya Pak. Mudah-mudahan ke depannya masih apa kendala-kendala yang seperti itu bisa teratasi dengan seringnya Bapak berlatih. Terus kira-kira apa lagi sih Pak yang perlu Bapak tingkatkan dari pelaksanaan coaching ini? Tentunya saya harus banyak belajar, ya, banyak apa namanya, membuka literatur, membaca literatur, berbagai informasi-informasi tentang coaching ini. Ketika nanti misalnya di lingkungan nyata, di sekolah misalnya, mungkin saya bisa terapkan dengan baik. Baik Pak, terima kasih ya Pak untuk jawaban-jawabannya. Kemudian saya akan bertanya juga nih kepada coachnya Pak Jumardi. Pak Jumardi, saya ingin tanyakan nih, setelah Bapak melaksanakan coaching, setelah Bapak berdiskusi dengan coach, kira-kira apa perasaan yang Bapak rasakan setelah melakukan diskusi ini, Pak? Alhamdulillah setelah mengikuti proses coaching ini, saya merasa senang dan bersemangat. Dan saya dapat menemukan sendiri solusi dari masalah dengan kegiatan coaching ini. Kemudian selanjutnya, saya akan berusaha untuk meningkatkan dan menerapkan banyak alur cerita dalam hal ini. Artinya, perlu juga saya maksimalkan kehadiran penuh untuk memaksimalkan kegiatan coaching ini. Itu salah dari saya. Oke Pak, terima kasih. Baik, tadi Coach dan Kosi telah menyampaikan apa yang telah dicapai dalam proses coaching. Dan saya pun mengamati dalam proses coaching, tadi alur cerita nampak ya dalam percakapan tersebut, mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan hingga tanggung jawab. Selanjutnya, dari proses coaching, akhirnya coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik, Pak Tawir dan Pak Jumardi, terima kasih banyak. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jumardi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak, baik. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Ya baik, Alhamdulillah. Jadi apa yang menjadi tujuan percakapan coaching Bapak hari ini? Eh, Tujuan daripada ini adalah bagaimana saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oke, jadi kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan dalam percakapan ini? Membantu Ibu Reni menghadapi masalahnya. Yang Lantas, apa strategi apa yang akan dilakukan? saya akan menerapkan mindfulness sebelum coaching. Oke, baik. Silakan dimulai coachingnya, Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Kalau Pak Jumardi sendiri, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik juga Bu. Lama ya tidak pernah mengobrol. Sibuk sekali nampaknya Ibu yang satu ini. Tidak, Pak. Malah Bapak yang sibuk sampai-sampai jarang menghubungi saya lagi. Tapi saya senang loh Bapak menghubungi saya. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan ini sama Bapak. Wah, sebenarnya saya rasanya ingin cerita banyak juga ke Ibu. Tapi kali ini biar Ibu dulu yang cerita. Jadi hari ini Ibu mau ngobrol apa? Iya Pak, saya mau sedikit curhat tentang anak-anak. Biasalah Pak di kelas saya. Belakangan ini sepertinya mereka
kurang bersemangat dan kurang fokus deh Pak di mata pelajaran saya. Oh, jadi eh, masalahnya anak-anak ini kurang fokus dan kurang bersemangat ya. Iya Pak. Kenapa Ibu berpikir kalau mereka kurang bersemangat? Memangnya kelihatannya seperti mereka di kelas bagaimana, Bu? Ini Pak, pada saat saya masuk di kelas, mereka nampak ogah-ogahan belajar. Kemudian jika saya melakukan proses tanya jawab begitu, hanya beberapa orang yang memberi respon. Selebihnya yang lain itu hanya diam dan bahkan acuh tak acuh deh dengan kehadiran saya dalam kelas seperti itu, Oh, Pak. oh begitu ya, Bu. Lantas Ibu mau mereka harus bagaimana dalam kelas? Eh, iya, Pak. Saya sih maunya mereka itu bersungguh-sungguh mendengarkan materi yang saya bawakan dan saya mau juga mereka aktif begitu merespon jika sedang dalam sesi tanya jawab tentang materi. Saya mau seperti itu sih, Pak. Jadi Ibu mau mereka aktif dan bersungguh-sungguh. Lantas, apakah Ibu sudah tahu penyebab mereka seperti itu? Kalau saya perhatikan, Pak, biasanya saat saya mengajar di jam terakhir, saya mengistilahkannya jam terakhir itu jam genting ya Pak. Karena apa ya, jam terakhir maklum lah Pak, anak-anak sudah mulai lelah dan mengantuk. Oh, jadi mereka seperti itu pada saat jam genting. Bagaimana kalau di jam pembelajaran pertama, Bu? Kalau jam pertama sebenarnya mereka ini Pak bersemangat, tapi kalau materinya mereka rasa sulit, ya gitu, mereka kembali cuek deh dan kurang fokus. Oke, jadi yang pertama kalau mengajar di jam genting. Kedua, kalau materinya dianggap sulit untuk dipahami oleh mereka. Iya Pak, seperti itulah kira-kira. Oke, baik. Jadi kira-kira langkah apa yang akan ambil untuk mengatasi hal tersebut? Hmm, Bagaimana Pak kalau saya mungkin bisa menyelipkan ini games edukatif dalam proses pembelajaran saya, atau mungkin saya juga bisa memberikan ice breaking pada mereka, atau bisa juga saya membawa mereka belajar di luar kelas karena bisa jadi mereka mungkin ini ya Pak bosan seharian belajar di kelas. Makanya di jam genting mereka jadi kurang bersemangat. Oke, itu ide yang keren, Bu. Lantas, bagaimana dengan kalau materinya mereka anggap sulit, Bu? Nah, itu tadi saya akan membuat sebuah games edukatif. Jadi anak-anak bisa belajar sambil bermain gitu deh Pak. Atau bisa juga saya menayangkan sebuah video pembelajaran yang menggunakan animasi yang menarik buat mereka. Wah, boleh juga tuh, Bu. Jadi, apa nih yang menjadi prioritas utama Ibu? Prioritas saya sih yang pertama saya lakukan adalah ini mencari tahu apa yang menjadi keinginan murid, gaya belajar dan ketertarikan mereka seperti apa. Lalu saya juga bisa mencari referensi games atau ice breaking yang menarik dan tentunya saya akan menyelipkan materi saya di dalamnya seperti itu Pak. Hmm, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu untuk menjalankan rencana tersebut? Mungkin dalam hal ini saya bisa meminta bantuan guru BK, wali-wali kelas. Dari mereka saya mungkin bisa menemukan informasi terkait gaya belajar siswa. Selain itu, saya juga akan sharing dengan Pak Andi yang saya tahu sih dia itu kreatif loh orangnya. Mungkin saya bisa lakukan seperti itu, Pak. Alhamdulillah, Bu. Akhirnya sudah mulai ketemu titik terangnya. Iya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan lancar. Wah, ini sudah hampir masuk jam pelajaran, Bu. Saya izin mengakhiri obrolan hari ini ya, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu.
Amin. Iya, Pak. Semoga dapat realisasi. Oke, Pak, saya juga ini harus masuk kelas nih. Saya juga mau ngucapin terima kasih ya, Pak, untuk waktunya. Saya jadi dapat ide yang baik untuk menyelesaikan masalah saya. Alhamdulillah Bu, jangan bosan-bosan untuk diajak ngobrol ya Bu. Insya Allah pada kesempatan selanjutnya kita akan mengobrol banyak lagi. Dan semoga saya sudah bisa mendengar kabar baik kelas baik atas realisasi rencana Ibu yang tadi. Iya, insya Allah, Pak. Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Kapan-kapan kita bincang-bincang lagi ya Bu. Semangat, semoga sukses. Iya, amin, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, Bapak Jumardi, saya sudah menyimak percakapan coaching Bapak dan Ibu. Baik, izinkan saya untuk sedikit merefleksi apa yang tadi kita lakukan. Saya akan bertanya beberapa hal pada coach dan coachee, baik untuk coach dulu. Apakah kendala yang ditemui saat proses coaching tadi, Pak? Pada awalnya saya agak kesulitan untuk fokus dan hadir penuh atau presence. Apa yang masih harus Bapak tingkatkan? Yang saya harus tingkatkan banyak berlatih agar bisa fokus dan hadir penuh dalam proses coaching sehingga percakapan akan lebih mengalir. Baik. Selanjutnya saya akan bertanya pada coachee, apa yang Bapak rasakan setelah di coaching? Saya, Pak. Oh ya, mohon maaf Bu. Itu pertanyaan untuk Ibu. Ya. Pertanyaan saya adalah eh, apa yang Ibu rasakan setelah di coaching? Iya Pak, Alhamdulillah setelah pelaksanaan coaching tadi, saya menemukan ide-ide baru dan juga menemukan solusi atas masalah yang saya alami dengan proses coaching tadi. Berdiskusi tentang apa sih yang bisa saya lakukan untuk kedepannya seperti itu sih Pak. Oke, baik. Tadi coach dan coachee telah menyampaikan apa yang telah dicapai dalam proses coaching. Dan saya pun mengamati dalam proses coaching tadi alur Tirta. Nampak dalam percakapan Bu mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi hingga tanggung jawab. Selanjutnya dari proses coaching akhirnya coachee dapat menemukan sendiri solusi dan permasalahan yang dihadapi. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik. Kalau Bapak sendiri, bagaimana kabar nih, Pak? Alhamdulillah baik juga Bu. Oh iya, Ibu akan melaksanakan proses proses coaching hari ini ya. Iya, betul, Pak. Baik Bu, apa kira-kira tujuannya Ibu untuk coaching ini, kegiatan coaching ini? Jadi pelaksanaan coaching ini bagaimana supaya nantinya coachee yang akan melaksanakan proses coaching dengan saya sebagai coachnya, saya akan membantu supaya coachee ini bisa terentaskan masalahnya, kemudian bisa menemukan sendiri solusi daripada masalah yang sedang dihadapinya, seperti apa nantinya. Seperti itu, Pak. Oke, baik Bu. Saya persilahkan agar coachingnya dimulai. Silakan Ibu. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tawir.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Tawir. Tadi Pak Tawir ini ya habis ngajar. Terus bagaimana nih Pak setelah Bapak mengajar di kelas, apakah dalam keadaan sehat ya Pak setelah mengajar dalam keadaan fit atau bugar? Ya, alhamdulillah tadi saya mengajar jam pertama. Saya itu setelah sholat duha anak-anak lanjut dengan pembelajaran jam pertama. Saya tadi mengajar di kelas 9. Eh, saya alhamdulillah sehat, sehat, kemudian bugar, semangat terus tiap pagi seperti itu. Itu yang saya jalankan di sekolah. Oke Pak. Oh iya Pak, ngomong-ngomong kita akan ini ya Pak, kita akan diskusikan apa ya pada hari ini Pak. Eh, Tadi kan Bapak WA sama saya. Kira-kira diskusinya tentang apa nih Pak yang Bapak mau bahas bahas sama saya? Ini masalah manajemen waktu. Saya kan apa ya, eh, PLT kepala sekolah. Terus saya Nah, juga calon penggerak. Saya sekarang menjalani calon guru penggerak. Itu. Jadi di sini masalah manajemen waktu. Saya sulit untuk apa namanya mengatur waktu saya seperti itu. Bebannya begitu luar biasa beratnya. baik Pak. Jadi maksud daripada diskusi kita ini, Bapak mau mendiskusikan bagaimana supaya mampu memanage waktu dengan baik selain mengikuti guru penggerak, juga Bapak bisa melakukan kegiatan ataupun melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah. Apakah seperti itu, Pak, yang Bapak inginkan? Tujuan dari diskusi kita pada hari ini, apakah seperti itu, Pak? Ya betul. Tujuannya betul sekali itu yang disampaikan oleh Ibu Reni. Bagaimana saya bisa mengatur waktu, eh, apa namanya, pekerjaan saya sebagai guru juga sebagai kepala sekolah bisa berjalan dengan baik. Itu yang saya inginkan sebenarnya. Baik, Pak. Eh, Kira-kira Bapak bisa ceritakan situasi yang Bapak alami pada saat Bapak menjadi harus mengikuti guru penggerak, kemudian Bapak juga harus menjadi seorang kepala sekolah. Seperti apa sih Pak situasi yang Bapak rasakan pada saat itu? Ya, begini. Oh, situasinya sungguh sangat rumit. Di kepala saya itu banyak sekali apa ya? eh Pikiran-pikiran saya itu beban saya banyak sekali di sini pekerjaan-pekerjaan yang saya hadapi. Bukan hanya sebagai kepala sekolah, bukan hanya sebagai guru, tapi saya juga apa namanya bertani. Saya juga eh, itu tidak tanggung-tanggung luas arealnya itu kurang lebih ada 5 hektar. Jadi disinilah sebenarnya setelah saya diterima sebagai apa namanya mengikuti program calon guru penggerak, tiba-tiba saya juga diangkat sebagai PLT kepala sekolah. Disinilah oh, begitu banyak saya rasakan bebannya, beratnya begitu luar biasa karena pertama saya harus mengurus sawah saya, yang kedua saya harus mengurus guru-guru saya di sekolah, siswa saya ketika saya misalnya menjadi mengajar di apa namanya di kelas itu. Jadi inilah yang mohon maaf saya batuk juga Bu. Jadi inilah yang Iya, membuat saya tidak apa-apa. sebenarnya apa ya beban begitu berat di kepala saya sebenarnya gitu. Baik, Pak. Jadi Bapak ini kesulitan ya dalam mengatur waktu sebaik mungkin. Nah, kira-kira nih Pak, kalau seandainya kita berhitung skala dari skala 1 itu teramat sulit begitu. Skala 10 itu Bapak mampu mengatasi. Kalau dari skala 1 sampai 10, perasaan Bapak pada hari ini, pada saat melakukan diskusi ini, sebelum melakukan diskusi ini,
eh, Bapak berada di skala berapa nih, Pak? Ya masih minim sebenarnya. Belum banyak yang saya bisa apa ya. Pokoknya masih sedikit yang bisa apa saya lakukan atau selesaikan. Ya, pokoknya di antara skala itu hanya sebagian saya yang bisa saya penuhi. Oke, Pak. Kalau kita hitung 1 sampai 10, Bapak berada di angka berapa nih, Pak? Angka 1, antara 1 dengan 10, apakah Bapak berada di angka 5, 6, begitu? Bapak berada di angka berapa, Pak, sekarang? Mungkin masih berada di angka 4, Oke, Pak, 4 ya. Eh, antara 3 dengan 4. Oke, kalau seumpamanya kita dengan diskusi ini, diskusi yang kita lakukan sekarang ini nih Pak, kira-kira Bapak mau mencapai angka berapa nih Pak setelah melakukan diskusi? Dari angka Hmm, 4 ini, berapa sih angka berapa sih yang akan Bapak capai dengan ya. diskusi ini? Setidaknya saya akan mencapai angka 9. Itu setidaknya minimal seperti itu. Supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Ah, baik di sekolah, di rumah, ataupun kalau di dinas luar begitu. Siap Pak. Jadi Bapak mau dapatkan angka 9 ya Pak. Kira-kira nih Pak, untuk mendapatkan angka 9 ini apa sih ciri-cirinya begitu eh, Bapak merasa bahwa dari Bapak sudah mampu untuk melakukan manajemen waktu. Apa sih Pak kira-kira tanda-tanda ataupun ciri-ciri yang bisa mungkin Bapak spesifikasikan begitu? Kalau Bapak sudah mampu melakukan manajemen Ya, waktu. Hmm. minimal apa namanya ya? Minimal saya akan melakukan apa namanya? Refleksi setiap hari, pastinya refleksi. Oh, hari ini misalnya hari Senin, yang ini saya tidak bisa. Hari Selasa ternyata, oh ini saya bisa, dan seterusnya. Jadi tentunya saya melakukan refleksi tiap hari seperti itu. Bagaimana saya bisa menyelesaikan tugas-tugas saya, apakah saya sebagai kepala sekolah, apakah saya sebagai guru, atau apakah saya sebagai misalnya kepala rumah tangga. Jadi begitu kira-kira yang saya apa namanya eh apa lakukan selama ini. Nah, baik Pak, jadi Bapak sudah akan melakukan ini ya refleksi diri ya Pak tentang apa hal-hal yang akan bisa Bapak lakukan dan mungkin dari yang Bapak tadi sampaikan Bapak juga akan membuat skala prioritas begitu. Apa seperti itu Pak? Iya betul, skala prioritas. Saya akan mencoba, ya, saya akan mencoba menyusun skala prioritas bahwa besok eh, apa yang saya harus lakukan. Jadi mana yang paling apa namanya yang paling mendesak, kemudian diutamakan baru ke yang kecil. Itu. Jadi, menggunakan skala prioritas seperti itu. Baik Pak. Kapan nih kira-kira Bapak akan memulai melakukan ini ya Pak rencana-rencana konkret yang telah Bapak sebutkan tadi? Insya Allah apa ya? Ini kan gini. Besok ada ada undangan saya untuk ikut pelatihan sekolah-sekolah penguatan untuk kepala-kepala sekolah Muhammad. Jadi insya Allah setelah itu saya akan membuat atau menyusun suatu rencana, membuat skala prioritas. Mana duluan, mana yang utama, dan yang harus didahulukan, dan yang terpenting eh, mana bisa apa namanya, bisa dilakukan dinas, apakah untuk sekolah atau untuk rumah. Yang jelasnya itu dulu kita buat
saya akan membuat skala prioritasnya gitu. Ada rencana-rencananya. Baik, Pak. Jadi Bapak akan memulainya itu besok setelah pelaksanaan ini ya, Pak, pelaksanaan pertemuan kepala sekolah. Seperti itu, Pak. Betul. Ya, insya Allah betul. Nah, kira-kira nih, Pak, siapa nih yang bisa membantu Bapak untuk mengingatkan membantu Bapak untuk melaksanakan ataupun mengingatkan ketika Bapak lupa untuk melakukan ini manajemen waktu ataupun membuat skala prioritas, membuat daftar skala prioritas. Oh iya. Gini, di sekolah kan ada wakil kepala sekolah. Namanya Ibu Rahmatina. I- Jadi ini apa namanya, Ibu Rahmatina atau wakil kepala sekolah nanti ini yang akan membantu saya, mengingatkan saya. Tentunya mereka akan apa namanya, saya minta papan tulis ya untuk menulis di situ agenda-agenda yang saya lakukan. Itu salah satu cara supaya saya selalu ingat nanti begitu. Baik, Pak. Wah, hebat nih, Pak. Ide-ide Bapak sungguh brilian sekali sampai ini ya, Pak, Bapak mau membuatkan papan, kemudian supaya Bapak ingat. Dan mungkin bisa saja ya, Pak, Bapak tempel itu di ruangan Bapak supaya nantinya wakil kepala sekolah ini betul-betul Ibu Bapak berdayakan ya dengan sebagai apa ya, sebagai wakil yang bisa mengingatkan Bapak. Oke, siap, Pak. Nah, eh, baik, Pak. Setelah kita berbincang-bincang, berdiskusi, eh, sekarang mungkin karena waktu juga ya, Pak, kita dibatasi oleh waktu. Kira-kira saya bisa minta, Pak, kira-kira apa nih Bapak yang bisa simpulkan dari ini, dari obrolan kita pada hari ini? Oh iya. Terima kasih Bu Ren. Setelah apa namanya, setelah melakukan proses bincang-bincang seperti ini, coaching seperti ini, saya merasa apa ya, lega, perasaan saya lega. Kemudian ternyata oh ada solusi yang bisa apa namanya, bisa dilakukan. Meskipun begitu padat, begitu banyaknya tugas. Apa namanya, kayaknya belum merdeka. Ini terima kasih Ibu Ren telah memberikan saya apa namanya, eh, pikiran-pikiran untuk bisa keluar, untuk bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Terima kasih. Baik, Pak. Dari pembicaraan kita ini, Pak, barangkali kita bisa bertemu kembali ya, Pak, supaya saya bisa tahu progresnya Bapak setelah diskusi ini. Kemudian Bapak membuat skala prioritas, membuat daftarnya, kemudian ada yang bisa membantu. Mungkin kita bisa berbincang kembali, Pak, supaya saya bisa lebih tahu deh seperti apa kegiatan yang telah Bapak lakukan. Kapan nih, Pak, kira-kira kita bisa berjumpa kembali? eh Mungkin besok bisa ya atau minggu depan. Ya, kita apa namanya, saya tunggu di sekolah. Kebetulan sekolah saya masih darurat. Dari darurat masih 60% pembangunan di sana karena hampir seluruh kelas dan beberapa apa namanya, lab itu rehab total. Itu. Jadi Wow. saat ini kami belajar di kolom-kolom rumah, anak-anak belajar di kolom rumah. Ada 9 rumah yang kita tempati sebagai tempat pembelajaran. Kantornya pun di lapangan, di panggung. Iya, itu. Masya Allah, betul-betul Bapak ini kepala sekolah penggerak. Terima kasih banyak, Bren. Iya, Pak. Oke, Pak. Jadi eh, kita bisa ketemu minggu depan ya, Pak, untuk ini Ya. diskusi kembali. Ini So, sebentar, Bren, saya akan apa ya? Ini iya, teman Pak. saya sudah menunggu dan anak-anak menunggu di lapangan sebentar. Katanya itu proyeknya dia mau apa? Itu membuat briket. Dia kerja malam-malam. Wow, Pak. Betul-betul, Masya Allah. Semangat, semangat ya, Pak. Selain menjadi guru penggerak, Bapak Ya, juga menjadi kepala sekolah. Semoga sekolahnya Bapak juga bisa jadi sekolah penggerak nantinya. insya Allah, Oke, insya Pak. Allah. Iya, baik Pak. Barangkali untuk sesi
diskusi coaching kita pada hari ini kita akhiri dulu. Nanti kita bertemu kembali dan saya mengucapkan terima kasih sekali atas perkenannya Bapak untuk mau diskusi nih sama saya. Baik Pak Tawir, saya akhiri dulu ya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tawir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu. Setelah saya menyimak percakapan coaching Bapak Ibu tadi, izinkan saya merefleksi sedikit. Ini pertanyaan untuk coach dulu ya. Kira-kira Ya Pak. apa kendalanya Bu coachingnya tadi? Kendala saya Pak itu barangkali ini kan dalam sesi diskusinya secara virtual. Untuk presence-nya saya, kehadiran secara penuh mindfulness-nya itu situ saya kurang karena mungkin apa ya dengan banyak apa saya tidak mampu, saya tidak bisa melihat bahwa saya mau melihatnya kemana ini. Kalau saya melihat ke Pak Tawir, maka mata saya ini, makanya saya presensinya yang kurang Pak dalam diskusi ini. Kemudian barangkali jaringan juga, jadi terkadang ada pembicaraan yang Pak Tawir itu saya tidak mampu tangkap dengan baik. Kira seperti itu Pak. Terus strategi yang digunakan tadi seperti apa Bu? Baik Pak, saya menggunakan strategi itu bagaimana kompetensi inti dari coaching itu bisa ada mulai dari presence hadir secara penuh apa yang dibicarakan oleh coachnya itu saya akan mendengarkan dengan baik kemudian menyimpulkan ataupun menyimak dari kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian yang kedua saya juga ini mendengarkan dengan rasa terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya kira seperti itu Pak dengan alur tirta tentunya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya mau bertanya pada Koci, kira-kira Bapak Tawir apa yang dirasakan setelah di coaching tadi? Oh ya begini Pak Jumpardi, setelah saya tadi di coaching, apa ya, ternyata perasaan saya begitu lega, tenang, pikiran saya apa namanya ringan, beban saya seakan-akan sudah tidak ada lagi setelah itu. Mengapa? Karena ternyata bagus sekali kalau ada manfaatnya begitu eh, mengenai apa eh, coaching ini. Jadi eh, kesimpulannya bahwa saya merasa senang, kemudian bisa keluar dari masalah-masalah yang saya hadapi dan bagaimana nanti saya bisa menata kembali apa namanya eh, membuat skala prioritas sebagai kepala sekolah, juga sekaligus sebagai guru di sekolah. Terima kasih. Oke, baik. Tadi coach dan coach telah menyampaikan apa yang telah dicapai dalam proses coaching. Dan saya pun mengamati dalam proses coaching tadi, alur kita nampak dalam percakapan tersebut. Mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, hingga tanggung jawab. Selanjutnya dari proses coaching, akhirnya coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.